Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat sahabat afirmasi dimanapun Anda berada. Kita memasuki bulan kelima sekarang dan ada sebuah cerita menarik yang akan disampaikan oleh istri saya. Oke, kita mulai bercerita. Saya pernah membaca sebuah buku dan lupa ya buku apa itu judulnya gitu ya. Tapi ini tentang masih berkaitan dengan tema kita mencintai diri sendiri gitu ya. Oke. Dalam buku itu diceritakan ada seorang laki-laki beserta dengan istrinya. Pada suatu pagi dia terbangun dan dia menyadari, dia meyakini bahwa dirinya sekarang sudah menjadi seorang zombie. Kemudian dia bilang ke istrinya, "Aku zombie," gitu. Kata istrinya, "Kamu bukan zombie." Dia kekeh, "Aku zombie." Sampai berdebat panjang, akhirnya istrinya menyadari tidak ada gunanya terus menyangkal, sampai akhirnya dia bertanya, "Dari mana kamu bisa yakin kalau kamu adalah zombie?" "Pokoknya aku zombie," gitu ya. Nah, sampai akhirnya karena tidak ada titik temu dari hal ini, istrinya memanggil ibunya si zombie ini, jadi mertuanya. Kemudian mertuanya datang ke situ, kemudian mertuanya bilang, ibunya bilang ke zombie ini, "Aku adalah ibumu." Terus kata dia, "Ya, kamu Anda adalah ibu saya," gitu ya. Kemudian ibunya zombie ini bicara, "Aku tidak melahirkan seorang zombie." Dan si zombie itu bilang, "Memang aku tidak dilahirkan seorang zombie, tapi setelah itu aku jadi seorang zombie." Dari situ ibunya bilang lagi, "Aku yang mengasuhmu dan aku tidak mengasuh seorang zombie." Si zombie ini bilang, "Ya, ibu tidak mengasuh seorang zombie, tapi aku baru saja menjadi seorang zombie," gitu. Jadi dia tetap yakin bahwa dirinya adalah seorang zombie. Sampai akhirnya istrinya memanggil seorang psikiater untuk menangani suaminya. Dan seorang psikiater ini datang, kemudian kata psikiater bertanya kepada zombie ini, "Kamu seorang zombie?" "Ya, aku seorang zombie." Dan psikiater ini bertanya lagi, "Apakah seorang zombie ini berdarah?" Si zombie ini ngerasa terhina dirinya, karena ya anak kecil aja tahu kalau zombie itu nggak mungkin berdarah, orang dia udah mati gitu ya, gimana dia bisa berdarah gitu. Akhirnya, ya enggak lah, zombie di mana-mana nggak berdarah, dia kan udah mati. Oke, itu dia sebuah kesimpulan dan sebuah jawaban dari seorang zombie. Sampai akhirnya psikiater itu mengambil sebuah jarum dan kemudian dia menusukkan ke tangan si zombie itu, dan tangan zombie itu mengeluarkan darah. Dari sini sebenarnya si zombie mematung dan diem beberapa detik, sampai setelah itu dia bilang, "Sekarang zombie itu bisa berdarah." Jadi dia tetap menyangkal bahwa dia adalah tetap seorang zombie. Itu yang dinamakan sebagai ego. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Kadang kita menyembunyikan apa ya, kesedihan-kesedihan yang ada di dalam diri kita. Kita menyangkal, kita berpura-pura untuk bahagia, Ah, memperlihatkan kepada orang bahwa kita baik-baik saja. Padahal oke. di dalam diri kita mungkin ada perasaan-perasaan yang tersembunyi, yang tersimpan, sehingga disinilah kita saatnya menerima, mengakui bahwa jangan sampai kita seperti si zombie itu. Oke, jadi
kesimpulannya adalah si zombie mempertahankan pendapatnya dengan sangat kuat, ingin menunjukkan bahwa dia zombie, padahal sebenarnya bukan. Hanya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dia. Di mana kita pun dalam kehidupan nyata pernah seperti itu. Kita mengatakan, kamu kenapa? Enggak kok, aku baik-baik aja. Padahal sebenarnya hati rapuh. Hati butuh perhatian. Diri butuh perlindungan. Tapi sekali lagi, hanya ingin meneguhkan kepada orang lain, aku baik-baik saja. Sebenarnya pernyataan aku baik-baik saja sama seperti pernyataan si zombie tadi ketika kamu manusia, bukan, aku zombie. Nah, sama seperti pernyataan kita. Kamu kenapa? Kamu kayaknya begini deh. Enggak, aku baik-baik aja. Aku sehat-sehat saja. Lalu tersenyum kemana-mana, tertawa di mana-mana gitu ya. Dan sebenarnya itu menyembunyikan kerapuhan hati. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak menjadi zombie? Kita mesti menerima dulu, mengakui dulu bahwa kita itu, ya kalau kita sedih, kita akui kesedihan itu. Jadi mengakui perasaan-perasaan sendiri. Kemudian kita terima dan kita lepaskan. Oke, jadi konsepnya adalah mengakui dulu bahwa saya pernah sedih ya Allah, saya pernah sakit hati ya Allah, saya pernah malu ya Allah. Setelah itu mengakui, menerima ya, setelah mengakui menerima rasa-rasa negatif itu dan selanjutnya dilepaskan. Bagaimana cara melepaskannya? Ikuti audio terapi bulan ke-5. Oke, jadi Anda mesti menuntaskannya selama 30 hari terapi agar sedih-sedih yang Anda sembunyikan itu lama-lama keluar. Malu-malu yang Anda tutup lama-lama keluar. Rasa rendah diri yang Anda sembunyikan paling dalam lama-lama keluar. Sehingga Anda akan merasa lepas bebas dan akhirnya Anda menerima diri Anda seutuhnya. Menyayangi Anda apa adanya. Baik teman-teman semua, saya Ahmad Sofyan Hadi. Dan saya Siti Nurlaila Sumiyati. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bulan selanjutnya.